Saudara, sedikit ulasan keterangan ya mengenai gereja kita ini punya seni, ada katekismusnya bukan ya, begitu ya. Berbeda dengan seni yang lain begitu ya, atau rock ministry yang lain. Itu karena komitmen. Apa itu katekismus? Saya rindu menerangkan buat saudara supaya kita ini nyaman begitu. Katekismus itu satu ringkasan khotbah sebenarnya, satu ringkasan pengajaran sebelum firman itu dibagikan, katekismus itu mendahuluinya. Di dalam ringkasannya itu ada doktrin pengajaran firman yang hidup yang akan dibagikan jadi tali temali, saling menguatkan begitu. Lalu di dalamnya ada pertanyaan, ada jawaban secara teologinya, di dalamnya juga ada refleksi dirinya. Jadi waktu saudara dengar rekan-rekan yang membacakan katekismus yang sudah terpadu begitu ya, saudara bisa, oh ya ini refleksi buat saya sebelum saudara menyambut firman. Itulah fungsi katekismus yang pertama. Yang kedua lalu berfungsi katekismus ini sangat baik. Pastor Anthony itu merindukan satu teamwork dari youth generation, begitu saudara, generasi muda. Dan kita kan sudah komit akan memuridkan, jadikan sekalian bangsa muridku, dan memuridkan generasi 30-40 tahun itu untuk tampil ke depan. Kami yang lebih-lebih tua, kami akan ada di ring yang kedua, mereka yang di ring satu saudara. Begitu ceritanya. Memberi area seluas-luasnya untuk mereka terbentuk begitu. Nah latihannya juga lewat katekismus sebelum mereka berkhotbah. Saudara lihat ada ya saudara Jerry di sini begitu ya, atau Bapak Jerry kalau saya sebutkan, atau saudara Albert di sini kan bergantian itu kawan-kawan ini. Nanti saudara Martin, kelak mereka akan berkhotbah begitu saudara. Ya, lalu kami mendampinginya. Di belakang itu ada preaching dan group teaching, itu kami duduk bareng. Sebelum mereka khotbah hari Minggu, itu pembahasan bahan khotbahnya ada bersama kami. Jadi kita sharing, ya saling tukar-menukar pikiran, memperkaya wawasan, clear. Sampai seseorang itu rasa mantap aku, sebagaimana aku ada, ya sebagaimana tipe, profil kepribadianku, seperti ini aku cara menyampaikan. Sebab kan kaya ya penyampaian berita firman. Nah itulah tujuan dari katekismus saudara diberikan. Begitu ya, jadi oh seperti itu ya Pak. Lalu anugerah, setelah mereka terlatih dari sini, mereka bisa jadi berkat saudara ke rock ministry yang lain. Ya termasuk Devin, kawan-kawan, ya nanti akan jadi berkat itu sudah keluar ke rock ministry yang lain sampai di Canggu, kebaktian anak mudanya. Ya, kami juga begitu untuk seminar-seminar, pola asuh keluarga, ya seni tumbuh kembang kepribadian di luar-luar sana begitu saudara untuk jadi berkat. Intinya itu saja. Ya demikian sekilas info berita daerah. Saudara soal katekismus, mari kita masuk di tema kita ini. Kemenangan atas kedagingan ini yang dicanangkan untuk minggu ini. Pembahasan ini akan menajamkan saudara, menyukacitakan hatimu semakin indah Kristus di dalam saudara. Penelitiannya di seputar arti apa toh, kedagingan itu apa? Apakah hanya sebatas percabulan perjinahan, kedagingan itu dikupas tuntas step by step per slide dengan cepat begitu ya. Jenis kedagingan itu apa, lalu sampai menjadi gaya hidup kedagingan itu apa. Perbudakan dosa turun-temurun, pergumulan dosa yang tersembunyi yang kita bisa menangkan supaya kita lepas begitu ya, punya kemerdekaan atas kehidupan kita, lalu kita bisa mensyukuri anugerah salib, lalu solusi kemenangan atas kedagingan itu bagaimana? Mari kita lihat yang pertama. Pijakan ayat dasarnya di sini saudara. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Roh Kudus menolong saudara untuk menang atas hal ini ya. Peran Roh Kudus di sana menginsyafkan lalu memacu kita untuk peta teladan Allah ada di dalam hidup kita. Arti kedagingan itu apa dan jenis kedagingan itu apa diuraikan di Galatia pasal 5 ini. Kalau saudara lihat perbuatan-perbuatan daging telah nyata yaitu, ya ini hawa nafsu kedagingan itu di sini semua saudara.
Artinya kedagingan itu di sini semua. Hawa nafsu percabulan, kecemaran, hawa nafsu yang diperbudak oleh pikiran, gairah yang kotor, begitu. Mau itu pornografi, mau itu cumbuan dalam dunia maya, seks dalam dunia maya, seks dalam fantasi, begitu ya saudara. Ya cemar najis itu hawa nafsu. Itu arti kedagingan. Ternyata kedagingan tidak hanya berbatas itu. Di ayat 19, hawa nafsu sampai ke roh superior yang ingin tahu dunia-dunia adikrodati, dunia magis. Untuk kesaktian di dalamnya penyembahan berhala sihir itu juga kedagingan saudara. Di dalamnya hal-hal gaib, tenung, kasekten begitu. Mutih untuk tidak makan dan minum, puasa, bertapa, baca mantra, ramalan itu juga kedagingan. Penyanjungan berhala modern termasuk di dalamnya juga kedagingan. Ya mentuhankan mamon, uang, ya hawa nafsu terhadap kekuasaan, jabatan itu juga kedagingan. Kedagingan juga hawa nafsu perseteruan, perselisihan. Rohnya itu suka konflik begitu. Mau kepada Allah, mau kepada sesama, mau di keluarga bisa, mau di komunitas bisa, mau di tempat kerja bisa. Hawa nafsu iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, emosi yang superior, itu juga hawa nafsu kedagingan. Percideraan, roh pemecah, kedengkian di ayat 20. Di ayat 21 hawa nafsu kemabukan dan pesta pora, itu juga kedagingan. Sebab mengarah kepada sensualitas. Saya sudah teliti ini dari bahasa-bahasa aslinya saudara. Kalau disebutkan itu untuk ruang teologi begitu ya, untuk mahasiswa teologi. Tapi kemabukan dan pesta pora itu kecenderungannya termasuk pesta seks di dalamnya. Sensualitas. Karena itu hati-hatilah. Rasul Paulus menegaskan hal ini di kitab Galatia pasal 5 ini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Siapa melakukan hal-hal demikian secara aktif, lalu menjadi gaya hidupnya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, seru ya saudara. Keinginan dan gaya hidup kedagingan. Pertama dierami dalam pikiran yang aktif menjadi keinginan yang aktif. Keinginan daging adalah maut. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini dibedah di kitab Roma. Kitab Roma itu kitab pembalikan untuk reformasi. Martin Luther mempelopori gerakan reformasi abad 15. Kitab Roma ini menjadi pijakan untuk berani membuat terobosan. Sehingga dia memakukan 95 tesisnya itu di gereja Wittenberg di pusat. Lalu dia dikejar-kejar sebagai uskup yang dianggap uskup murtad untuk dibunuh. Tapi dia mempelopori gerakan transformasi reformasi besar, Protestan itu lahirlah. Itu dari kitab Roma. Nah pembedahan kitab Roma itu ini saudara. Keinginan daging itu sekali lagi maut, keinginan roh itu hidup. Keinginan daging itu perseteruan, permusuhan dengan Allah. Pasal 8 ayat yang ke-7, pasal 8 ayat yang ke-13, hidup dalam daging sampai menjadi gaya hidup. Dari keinginan yang aktif sampai menjadi tabiat, habit, gaya hidup. Itu aktif, kamu akan mati. Hidup oleh roh, kamu akan hidup dan mematikan perbuatan daging. Ini pembedahan-pembedahan kedagingan dan nanti kita lihat solusinya. Nah gaya hidup kedagingan itu melukai hati Tuhan. Gaya hidup kedagingan itu merendahkan martabat sendiri. Gak ada untungnya. Nikmat yang sesaat, tapi penderitaannya panjang. Harga diri saudara rusak, harga diri orang itu penuh dengan rasa tidak percaya diri, minder, cemooh. Ya, malunya tidak terhapuskan kata kitab Amsal. Ya, mendatangkan penghukuman pada masa kini dan masa depan di kitab Imamat. Memandang rendah darah perjanjian dan kasih karunia Allah. Jadi hal-hal yang indah dari perjanjian kasih karunia, anugerah itu dipermainkan yang terus-menerus akhirnya menjadi rendah nilainya, value-nya. Ini negatif di hadapan Tuhan. Lebih lanjutnya sebenarnya gaya hidup
kedagingan itu adalah gaya hidup perbudakan sebenarnya. Jadi tidak ada untungnya, tidak ada nikmatnya, tidak ada manfaatnya untuk generasi, tidak ada manfaatnya untuk anak-anak kita, keturunan kita, keluarga, tempat bisnis kita, prospek masa tua kita, nggak ada manfaatnya. Kalau itu diikuti terus pola kehidup kedagingan yang tadi sudah diuraikan itu saudara. Betul-betul perbudakan nafsu, perbudakan kejahatan, dibudakkan oleh kedengkian, budak mamon, budak kekayaan, budak status, hidupnya hanya untuk mengejar itu. Dan berakhir di peti mati yang sia-sia. Sampai menjadi budak tawanan ketakutan mati yang sia-sia di kitab Ibrani pasal 2 ayat 15. Wah, sampai begitunya ya Pak. Nah ternyata gaya hidup ini sebenarnya sudah dimiliki moyang kita. Perbudakan dosa dari keluarga turun-temurun. Sejak semula, waktu Allah ciptakan manusia laki dan perempuan, jadi jelas ya tidak ada penciptaan setengah ya saudara. Itu jelas sekali Alkitab berkata, maka diciptakannya dia laki-laki. Ya begitu. Lalu diambilnya rusuknya untuk diciptakannya Hawa, didesain spesial oleh Allah, lalu diberi hembusan nafas. Diciptakannya dia perempuan, arti perempuan itu diambil dari laki-laki. Arti kata perempuan itu. Jadi jelas tidak ada setengah sekali lagi, setengah tiang, setengah payung, tidak ada ya saudara. Betul-betul laki perempuan begitu ya, sesuai dengan imago Dei. Sebab itu siapa penciptanya? Kalau sampai itu pengesahan begitu, setengah laki setengah perempuan, ya yang menciptakan kita ini jelas enggak ya? Begitu ya saudara. Ya. Untuk membangun keluarga dan generasi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan di bumi. Namun oleh karena dosa, lembaga agung keluarga ini runtuh dan kehilangan kemuliaan. Lembaga ini runtuh turun-temurun loh saudara. Ngeri ya, karena dosa. Karena itu keinginan daging, gaya hidup daging harus diputuskan. Mau tahu keluarga itu runtuh dari sejak Adam. Keluarga Adam punya anak Kain Habil. Sudah ada percideraan dan pembunuhan loh itu. Dari Kain Habil. Anak pertama, kedua itu sudah, mula-mula itu sudah seperti itu. Sudah ada konflik keluarga. Sudah ada pola asuh yang salah. Keluarga Nuh, anaknya Sem, Ham, Yafet, sudah ada pola asuh yang salah. Ham mempermalukan bapaknya sendiri dan kotor hidupnya. Keturunan Ham sampai hari ini menerima pengutukan. Mengerikan saudara yang begini bukan? Keluarga Abraham, iya jangan dipikir baik-baik. Waktu dia ngambil gundiknya dan rembukan kesepakatan yang salah dengan istri. Kamu tidur sama gundik pembantu itu, perempuan Mesir itu, nanti anaknya ya, lalu jadi anak angkat kita, lalu dia yang menjadi ahli waris. Kita tunggu-tunggu, mana perjanjian Tuhan kok tidak kunjung-kunjung datang. Ayo sudahlah, benar, tidurlah Abraham dengan Hagar. Jadi benar Ismail saudara. Ya. Itu pun Abraham masih nawar kepada Tuhan, nunggu-nunggu Ishak kok nggak datang-datang. Bicaralah Abraham, Ismail aja jadikan anak perjanjian. Tuhan berkata tidak, anak dari rahim perempuan Sarah yang sudah aku tetapkan. Sebab itu nanti menyangkut garis keturunan saudara. Sampai ke benih Yehuda, sampai Daud, sampai ke Mesias datang. Jadi tidak bisa dirubah sejarah ini. Ini sejarahnya Allah ceritanya begitu, sejarah keturunan ilahi. Allah mau memulai satu bangsa pilihan, dimulai dari Abraham. Jadi tidak boleh. Sudah tidak bisa ditawar yang ini. Ya, keluarga Ishak masalah loh. Ya. Keluarga Ishak lahir Esaf sama Yakub, penjual hak kesulungan. Penuh masalah ini, perpecahan iri hati. Keluarga Imam Eli itu korup. Bersama anak-anaknya melayani di bait Allah tapi korup. Ya. Dan sensasional. Perempuan-perempuan cantik dipasang di depan, lalu terjadilah perselingkuhan, perjinahan, percabulan dengan anaknya Imam Eli sendiri. Sementara Imam Eli suka mabuk. Selesai sudah. Selesai. Mengerikan loh saudara. Alkitab berani transparan ini bukan untuk diikuti lalu kita gini. Oh itu Daud juga, Salomo juga, aku juga dong gitu loh. Ya, apa mau ngikuti garis keturunannya mereka?
Daud ngeri loh saudara. Pedang tidak akan lalu dari keturunanmu Daud. Ngeri loh. Terjadi pembunuhan loh di anak-anak Daud ini. Dan anaknya Absalom dari perselingkuhannya dengan Batseba kejar-kejar bapaknya sendiri mau bunuh. Mau bilang apa? Mana keluarga yang sempurna? Salomo lebih carut marut lagi. Babak belur dah Salomo itu. Di sini saudara bisa lihat kebaikan Allah yang di atas rata-rata sudah. Hikmatnya tidak diambil oleh Tuhan untuk Salomo. Namun hidup Salomo gersang dan penuh kesia-siaan. Ya, 700 istri, 300 gundi. Ngeri bukan? Itu kalau dia super seks, hyper seks, tiap hari dia main dengan satu, itu untuk putar kembali ke yang istri yang pertama butuh 3 tahun. Tiap hari ngesek terus loh itu saudara. Ini transparansinya begitu. Nggak ngeri dah. Lalu saudara tahu istri Salomo itu. Babak belur. Dia ambil anak putri Firaun. Anak mantunya Firaun Mesir loh Salomo. Lalu dia ambil perempuan-perempuan cantik dari Moab. Amon itu benih dari inses. Ya, perbuatan ayah dan anak lahir Moab sama Amon. Ambil lagi benihnya masih kurang Edom. Edom itu dari benihnya Esau yang menjual hak kesulungan. Coba, kayak gitu itu istri-istrinya Salomo. Mau babak belur, mau diikuti. Ya Salomo bisa, aku bisa. Rusak, sakit-sakit. Ya, belum lagi dia ambil anaknya dari keturunan orang Het. Keturunan orang Het itu penyembah berhala. Satu kelompok sama Ratu Isabel. Yang memelihara dukun-dukun Baal itu loh saudara. Gimana? Keluarga carut marut kayak begini saudara, dosa yang tersembunyi yang harus diselesaikan. Ini turun temurun. Tapi anugerah ya. Kalau saudara perhatikan, terkesan kayak ada kutuk turunan. Sebenarnya itu gaya hidup yang diwariskan kalau saya teliti. Di kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kalau saudara pelajari dengan jeli, gaya hidup yang diwariskan yang buruk memang mendatangkan kutuk sampai keturunan ketiga, kutuk keturunan keempat, diwariskan lagi keturunan ketiga, keempat ya turun lagi. Itu karena kebaikannya Tuhan ya. Di kitab Ulangan 24 ayat 16 itu indah sekali dikatakan dosa bapak, dosa anak. Itu bisa diputus artinya. Ya, jadi Allah menempatkan tidak harus anak mengikuti begitu, kena kutuk, sementara anaknya hidup dalam pertobatan, bapaknya hidup tidak dalam pertobatan, carut marut kefasikan begitu, anaknya ikut kena kutuk, itu tidak, bisa diputuskan. Gaya hidup yang itu hati-hati, karena turun-temurun dari rahim dengan gaya hidup yang sudah polanya dosa, itu kalau diwariskan yang rawan. Nah penelitian saya seperti itu, jadi oleh anugerah Tuhan ya, kita bisa menikmati. Next berikutnya kita lihat. Makin seru aja ya saudara. Masuk benang merahnya dari perjanjian lama ini sampai ke perjanjian baru. Seorang rasul mencelikkan kita. Rasul Paulus ini banyak marifat hikmat ilahi di dalam hidupnya. 2/3 suratan di perjanjian baru ditulis dari tangannya dia. Tentu dengan peran roh Allah yang dahsyat. Ya toh? Dari kitab Roma, Korintus, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, itu tulisan karyanya Paulus dengan karya Tuhan di dalamnya. Di atasnya dia ini ada Gamaliel, guru besar Gamaliel. Gamaliel adalah guru Taurat yang hebat yang diakui 3 aliran keras di kelompok orang Yahudi. Dari kelompok orang-orang Farisi, kelompok orang-orang Saduki yang suka di pemerintahan dunia politik, dan kelompok dunia orang-orang Eseni yang di pinggiran laut mati, yang saudara pernah baca ditemukannya dokumen-dokumen di gua-gua Qumran itu yaitu. Dan Gamaliel itu orang yang diakui 3 aliran ini mendidik rasul ini saudara, betapa dahsyatnya rasul ini. Saudara mesti senang kalau punya dosen-dosen atau guru-guru yang hebat. Ya, yang rajin belajar begitu ya, yang bisa bedah-bedah begitu. Jadi orang ini memang luar biasa dan dipakai Tuhan, dia mencelikkan.
transparan. Seorang rasul di Roma pasal 7 dia mencelikan dalam batinku ayat 22. Aku suka akan hukum Allah. Ayat 23, dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan menjadikanku tawanan hukum dosa. Waduh, batinku ini haus rindu Allah, mengenalmu Tuhan, mengenalmu intim akrab, mengalami kesukaan ilahi, shalom perhentian kemenangan. Tapi akal budiku ini berkecambuk. Ada hukum lain ini. Di dagingku ini yang bergerak dengan aktif. Maunya dosa aja. Benci, iri begitu. Dan seterusnya begitu ya. Maunya di dalam sampai hal-hal yang kotor. Ya. Lalu dia sadar. Tidak ditutup-tutupi di ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku? Ini jeritan histeris ini. Jeritan depresi berat ini saudara. Siapa yang mau lepaskan aku ini dari tubuh maut ini? Aku ini celaka. Saudara masih ingat kata celaka? Celakalah kamu. Yesus pernah khotbahkan itu untuk para orang-orang yang jahat, yang tahu mengajar tapi ya ahli-ahli Taurat itu, yang terus menghakimi itu. Celakalah kamu seperti kuburan di labur putih itu. Nah kata celaka itu kayak begitu. Binasalah aku ini, siapa yang mau lepaskan aku dari tubuh maut? Wah itu seruan histeris itu. Ayat 25-nya dikunci. Jadi kalau baca Alkitab penuh perenungan, bisa perbedaannya hanya ayat per ayat, tapi itu panjang temponya begitu. Panjang prosesnya dan air matanya, tertulislah itu. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Itu kelas satu lompatan itu bagi Rasul Paulus yang begitu setia dengan ahli Tauratnya dan penyiksa orang Kristen mula-mula loh ini. Dia pikir orang Kristen mula-mula yang percaya Yesus itu bidat dan sesat. Karena itu diaken Stefanus dirajam batu sampai mati. Itu Paulus bisa ada di situ, lihat itu. Ya memang kamu layak terima itu, rajam, habisi dia. Ya, itu satu anugerah. Betul-betul anugerah. Jadi yang ngomong ini orang hebat ya saudara. Yang mengalami perjumpaan dengan Allah secara spesial. Perjalanannya ke Damsyik sampai nampak sinar silau men. Lalu dia jatuh dari kudanya buta 3 hari 3 malam. Wah itu pertobatannya butuh radikal seperti itu. Ya tentu tidak semua sama seperti itu ya. Sesuai dengan kekerasannya biasanya Tuhan itu punya seni untuk pertobatan. Di Roma pasal berikutnya, pasal 8, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow. Itu Roma pasal 7 pergulatannya kayak gitu, masuk pasal berikutnya sudah lompatan itu. Paulus berkata gak ada penghukuman. Jadi saudara orang merdeka, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, termasuk hukum kedagingan. Ini yang saya garis bawahi. Saudara bisa jatuh satu kali waktu kelelahan dalam dosa. Begitu. Tapi bukan gaya hidup dosa. Paham? Gaya hidup dosa itu bangun pagi sudah mikir yang kotor-kotor sudah, yang reget-reget, yang risih-risih, itu gaya hidup. Tapi beda bangun pagi saudara sudah saat teduh, putaran kehidupan yang begitu berat dengan tekanan, saudara tetap aktif cinta Tuhan begitu. Satu kali waktu ada kelelahanmu, lalu saudara kepleset jatuh, itu beda ya saudara. Tetap ada anugerah Allah yang indah untuk mentransformasi aktif, ya untuk next level begitu ya. Nah itu nanti diterangkan selesai ini. Beda dengan gaya hidup. Jadi saudara sudah menang atas tabiat gaya hidup dosa itu. Ya. 1 Korintus pasal 15-nya syukur kepada Allah diteguhkan yang telah memberikan kita kemenangan. Resepnya di sini yang dibongkar sama Rasul Paulus keras. Di kitab Roma maupun Korintus, Galatia dibongkar keras itu. Ya. Ikut meneguhkan termasuk pemuritan generasi kepada suratan Timotius, anak didikku yang sah dalam iman. Itu keras bahwa salib Yesus Kristus adalah kemenangan kita. Yesus Kristus Tuhan yang rela menyerahkan segala kemuliaannya menebus kutuk dosa, termasuk di dalamnya
Dosa kedagingan yang mendatangkan maut itu saudara. Dengan penuh sengsara, kesakitan, hina di kayu salib. Ya karena itu kematian seperti sampah masyarakat dan penjahat. Ya dibentangkan, dipermalukan. Tidak punya harga diri sudah di sana. Kita mengira ia dikutuk Allah. Padahal kutuk dosa, penyakit, pemberontakan, kejahatan kita yang dipikulnya. Berapapun harganya Yesus tebus ini. Sebab gak ada satu manusia pun, tokoh aliran apapun yang bisa menebus dosa. Ya, kecuali dirinya yang tak bercacat celah itu. Nah salib Yesus adalah anugerah termulia. Ya, diserahkan bagi saudara. Kalau saudara bicara misalnya atau saksi atau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu, kasih karuniamu. Muatan anugerah kasih karunia itu ini isinya. Di perjanjian baru saja ada kata charis, itu belum diteliti lebih rinci ya saudara. Itu 155 kali dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama ada kata chen dan heset, itu nilainya, value-nya berjalan bersama. Saya ambil aja di perjanjian baru, itu pun sudah 155 kali loh ditulis. Belum rincian-rinciannya. Di dalam kata charis, aku menerima anugerah, aku merasakan kasih karunia. Artinya aku merasakan kemurahan hati Tuhan. Tuhan terima kasih atas kebaikan hatimu. Dalam doa saudara bisa begitu. Terima kasih pagi hari ini aku bangun, ada perhentian, ada kelegaan. Semalam itu penuh pergumulan, rasanya aku susah untuk tidur. Tapi pagi hari ini aku rasa shalom. Itu charis yang sedang bekerja, anugerah. Terima kasih kalau kemarin Tuhan sudah tolong aku bisa tidur, quality untuk tidurku baik sekalipun beberapa jam. Hari ini aku tetap mau rasakan anugerah, kemampuan Allah, pertolongan, kekuatan yang aditrodati, yang ajaib itu ada bersama aku. Wah, itu anugerah juga di dalamnya. Ya Tuhan, supaya aku bersuka-suka merasakan indahnya hidup diselamatkan. Soteriologi, soter penyelamat ya. Soteriologi di dalamnya itu rinciannya banyak saudara. Allah menyelamatkan aku, Allah mengampuni, menjagai aku, melindungi, memberi sejahtera, kelegaan, kelepasan, itu arti keselamatan. Betapa kayanya Alkitab bukan terhadap hal ini. Jadi bersyukur ya, salib ini anugerah mahal, termulia. Uang gak bisa beli ini. Uang gak bisa beli sorga. Jabatan kita gak bisa selamatkan, beli dosa gak bisa. Kedudukan kita gak bisa tebus dosa. Salib Yesus bisa tebus dosa saudara. Ya. Lebih tajam lagi di sini, salib Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Itu kata kutuk, itu untuk mahasiswa teologi saja. Ya, ada bahasa salinan keram, halal ya, dan seterusnya. Ya, epikataros ya. Penderitaan karena dosa itu kutuk. Jadi bukan penderitaan karena ujian, beda ini topik khotbah beda. Penderitaan karena dosa yang dibuat gaya hidup berdosa. Satu kali waktu Allah akan menghabisi keuangan saudara, karena yang terkumpul itu hasil dosa. Begitu. Jadi waktu saudara menyatakan, ya seseorang itu menyatakan Tuhan aku tobat Tuhan, kapok Tuhan, aku bertobat. Dikuras itu sama Tuhan, dihabisi. Aku tidak mau sesuatu yang dari latar belakang itu lalu jadi tabung-tabung lumbung-lumbungmu lalu kamu datang beribadah kepada Tuhan, aku kasih persembahan. Aku rasa risih dengan itu. Itu persembahan yang tidak kudus. Itu hasil tipuan dan lain-lain. Aku risih dengan itu. Itu bercacat di hadapanku. Jadi jangan kaget kalau seseorang waktu bersaksi, wah ini habis-habisan saya sedang diproses Tuhan. Memang sedang dikuras. Lalu saudara berkata gini, Pak, aku mulai bekerja. Kerjaan ini shalom damai. Sekalipun tidak menghasilkan banyak, tapi step by step saya rasakan ini berkat, ini murni. Datangnya dari tangan Tuhan. Dan ada tangan berkat yang ikut memelihara di atasnya. Ya kekuatan, kesehatan, shalom, ketentraman yang tidak terbeli dengan uang. Wah itu nikmat. Sampai Allah mempercayakan berkat yang lebih untuk misi berikutnya. Nikmati saja prosesnya saudara. Ya, Allah akan pulihkan, lumbung-lumbung saudara akan pulihkan. Jangan khawatir, banyak kesaksiannya. Bu Kristi Penatua itu pernah saksi,
Ya, pernah. Saya dihabisi Tuhan habis-habisan. Sampai dangkal sekali. Saudara tahu toh bisnisnya Bu Kristi? Ya, tempo lalu. Dihabisi Tuhan terus dia bersaksi. Dan mulai merangkak dari awal. Sampai Tuhan pulihkan segala-galanya. Pernah bersaksi saudara rekan-rekan kita. Oh banyak ya. Tidak cukup waktu kita untuk saksi yang ini. Banyak kawan-kawan yang di dunia usaha juga cerita. Yang punya bisnis-bisnis yang besar-besar cerita. Waktu saya bertobat dihabisi total. Allah tidak mau keuangan saya yang tempo lalu negatif. Jadi jangan marah. Hidupmu lebih berarti dari uangmu yang lama itu saudara. Allah tuh kompres total itu untuk satu rezeki berkat. Satu kedamaian, kasih setia, sukacita yang tak terkatakan itu. Mari kita lihat sekarang solusi kemenangan. Bagaimana Pak saya menang atas daging? Simpel saja, hanya ada 3. Berdamailah dengan Allah. Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bukan tembel sulam, betul-betul dibaharui. Termasuk lumbung-lumbung saudara. Termasuk keluarga saudara. Ditata kembali sama Tuhan. Bisnis saudara, kekayaan saudara ditata kembali. Ya, itu seninya memang begitu. Jadi salib Yesus membebaskan kita dari kutuk. Betul-betul yang berbau kutuk yang lama dihabisi Tuhan. Diganti yang baru. Termasuk mobil-mobil yang dibeli dari hasil kutukan itu saudara. Yang pernah tanya-tanya ke Gunung Kawi, rumah, villa. Dihabisi Tuhan. Dikompres memang. Ikhlas saja. Iya. Hidupmu karena lebih berharga di mata Tuhan. Allah pulihkan. Ya, berapa banyak itu yang sudah dipulihkan Tuhan dan jauh lebih besar. Jangan lupa yang kedua, setelah berdamai dengan Allah, ya, di poin tekanan berikutnya yang kalimat di bawah itu penting. Salib Yesus akan memurnikan kita dari keinginan daging setiap hari. Ini yang penting, sebab ini rahasia untuk saudara menerima pemulihan dan kepercayaan berkat yang double porsi. Itu yang Alkitab katakan nanti saudara akan menerima 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau yang 100 kali lipat. Tiap orang beda-beda punya kepercayaan. Dari kata bawah itu saudara ketemu, wow, Allah sudah memperbaharui aku, akan terus mengaktifkannya itu, memurnikannya ke sini saudara. Terjadilah update dan upgrade untuk manusia baru yang aktif. Keluargamu pasti berubah dengan dirimu yang berubah. Mulai dari diri, bukan orang lain, dari dirimu. Rindu suamimu berubah dari dirimu. Rindu istrimu berubah dari dirimu. Rindu anak-anakmu berubah dari dirimu. Mulai. Update untuk pembaharuan diri, lalu upgrade, grade untuk next level kehidupanmu. Allah akan membentuk, mengukir, menoreh ulang manusia baru. Kepribadian Anda ada kata yatsar. Lalu pribadi saudara spesial. Dan tiap anak saudara akan spesial karena itu tidak perlu membandingkan anak. Anak pertama, kedua pasti spesial, punya tujuan dan misi yang berbeda, ada destiny ilahi masing-masing. Keren bukan? Belajar hal ini saudara. Ya, kita sudah plot, ya kita ikut bantu anak-anak jemaat yang di sekolah-sekolah begitu ya, tempo lalu termasuk anak-anak yang dititipkan kepada kami dengan plot yang jadi ke depannya. Sifat Allah yang spesial, pikiran, emosi, DNA, ya, genetik itu kata Zelem. Lalu pribadi yang berkualitas kreatif ilahi. Setiap saudara. Nah di sini ini salib ikut memurnikan. Sebab kalau tidak, kekristenan yang stuck, tidak bertumbuh lagi akan kecenderungan kembali dan mengulang tabiat lama. Lihat, boleh buktikan kata-kata ini? Boleh dibuktikan, jangan bertumbuh. Nanti kan hidup kembali di tabiat lama. Itu yang orang bingung. Ini sudah lahir baru belum Pak? Ya orang ini ya Pak. Sudah lahir baru belum? Kok sama ya gaya hidupnya? Nah, itu di situ penyebabnya. Makin tahu ya saudara. Ya, oh ini ternyata dia balik ke gaya hidup dosa. Mau aliran Arminian, mau aliran Calvinis, mau aliran yang lain-lain, silakan teologi yang lain.
Semua bicara dosa tetap membenci dosa, bicara anugerah tetap menjunjung tinggi dan menghargai anugerah. Ya, dua-dua ini banyak yang ini teologi sedikit ya, banyak yang berpikir, oh kamu Calvinis ya, oh kamu Arminianis. Tapi dua-dua saya lihat kesepakatannya dan kebersamaannya, dua-dua membenci dosa dan dua-dua menghargai anugerah. Dan dua-dua punya kesepakatannya, siapa yang hidup di dalam anugerah, kalau tidak membenci dosa berarti dia belum lahir baru. Punya kesepakatan yang sama. Gereja anak-anaknya, sementara bapaknya sudah tenang di sorga, anak-anaknya ribut tengkar terus. Kamu Calvinis ya, aku Arminius. Aduh lucu saudara. Itu lucu bagi kami ya. Kami yang senang mengajar di dunia mahasiswa terus lihat gitu tuh, sampean niku lucu yo. Ya. Sik baru lahir kemarin wis tukaran kayak ngene, sik lucu sampean itu. Ya, belajar yang benar. Belajar yang benar. Nanti saudara akan ketemu. Ya, akar-akarnya ada apa untuk diributkan. Ya. Lihat kebersamaannya begitu. Saudara akan dibuat kagum. Nah, lalu pembaharuan berani peningkatan kualitas hidup untuk mempengaruhi kualitas hidup masa depan Anda. Kata-kata kunci di bawah ini penting. Skill dan talenta dapat membawa kita ke puncak sukses. Namun anugerah dan karakterlah yang membuat kita tetap bertahan terhadap ujian kesuksesan. Kata-kata bawah itu penting. Sebab banyak orang sukses grafiknya lalu menukik segera turun kembali. Lalu hilang dari peredaran. Berapa banyak cerita. Wapok dia, bangkrut dia, dan seterusnya. Untuk mempertahankan kesuksesan dan ujian kesuksesan itu, saudara mesti ada di karakter dan anugerah Tuhan. Ya. Yang kedua, berani dari upgrade itu, berani untuk berakar dalam. Berani berakar dalam. Lalu bertumbuh tangguh dan subur. Itu ayatnya saudara, Mazmur 92 ayat 14. Tertanam dalam di bait Allah untuk dimuridkan. Satu hal yang kurindukan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Maksudnya bukan di gereja terus. Tapi tertanam, bukankah tubuhmu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Punya kesukaan di dalam firman dan roh yang aktif hari-hari. Mau di bait Allah, keluar gereja, mau di dunia kuliner, mau di dunia karya, bekerja, mau di pabrik, dimanapun begitu, dunia IT. Saudara punya spirit yang nyala memang untuk dalam, berakar dalam. Bertunas di pelataran kita, itu ya. Bertumbuh tangguh seperti pohon kurma. Kata Alkitab, orang benar akan tunas seperti pohon kurma. Tunas itu melekat dekat dengan akar ya dan batang. Itu tunas. Tunas pohon kurma itu kuat, tahan dalam tekanan dan kondisi ekstrim di padang gurun yang hebat. Buahnya itu kayak begitu saudara. Jadi kekristenan itu harus seperti ini memang. Kehidupan orang benar untuk bergerak setelah berdamai dengan Allah, update dan upgrade diri untuk aktif memang harus berbuah. Ini sebabnya menjadi simbol nanti lambang kemenangan, lepas kemenangan. Saudara akan dibuat menang atas manusia daging. Itu tempo lalu kelemahan saya, tapi hari ini tidak. Saya sudah menang. Next level 2 tahun berikutnya sudah lain lagi saudara. Saudara akan punya perkembangan. Dan lambang kemenangan ini terukir pada dinding-dinding dan pintu-pintu bait Allah Salomo loh saudara. Lambang tunas kurma ini lambang kemenangan yang diukir. Untuk mengingatkan kemenangan lepas kemenangan. Sebenarnya anak Tuhan itu. Jadi bukan anak Tuhan istilahnya tomat ya. Bertobat kumat, bertobat kumat, bertobat kumat. Ya susah yang begini. Ya toh itu permainan kasih karunia, permainan anugerah. Kan Tuhan selalu ampuni, Tuhan selalu ampuni, besok berbuat lagi. Kan gitu saudara, wah ancor, rusak. Ya itu yang akhirnya orang pikir loh gimana ini, di mana nih. Lalu bertumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Itu pohon aras. Ya, saya ambil foto-foto memang aras itu tahan di daerah batu-batu yang keras begitu dia bisa tumbuh.
Orang benar itu tumbuh yang seperti itu. Ini aras Libanon. Tinggi, kuat, cabang-cabangnya begitu kokoh. Simbol lambang kemuliaan. Tadi sudah lambang kemenangan, umur saudara akan terus bertambah bukan? Harus kepada simbol kemuliaan. Dari kemenangan kepada kemuliaan. Semakin tua semakin kokoh. Jangan sampai kita tua terus anakmu lebih rohani dari awakmu. Waduh. Ya, lucu kita ini bentuknya. Makin tua uban makin banyak, anakmu lebih rohani. Pa, ma, enggak kebaktian. Ya apa ngene iki piye saudara ya. Ya, yang jelas hidup itu saudara. Gini kok minta sorga. Terlalu murah itu men. Ya. Sampai Rasul Paulus bilang, aku ngomong ya sama kamu, kejelasannya begitu loh. Nggak akan dapat kerajaan sorga. Bukan versimu iki, versiku kata Tuhan. Dan versinya Alkitab memang ini, berani bertumbuh semakin tua. Karena itu kami komit saudara, semakin tua, generasi 30-40 harus tampil ke depan. Iya, sudah bukan waktunya generasi kami, sudah masuk 60 lagi. Iya toh? Nah, mesti bijak-bijak, kita kerahkan yang muda-muda, kami dampingi Anda. Pastor Antoni komit itu, untuk ada bersama ya tim preaching dan trainingnya itu untuk terus ayo kita bicara ke depan. Bersyukur loh saudara punya orang yang komit untuk mengawal generasi. Ya, bersyukur untuk hal ini. Yang ketiga jangan lupa di sini. Pola asuh keluarga. Berdamai sudah, bertumbuh yang kedua, yang ketiga mulai perbaikan pola asuh keluarga. Diberkati suami yang takut akan Tuhan. Istri seperti pohon anggur yang subur, dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas zaitun. Muncul kata tunas lagi, zaitun. Tadi sudah kurma, ya toh. Tadi pohon aras, sekarang zaitun. Zaitun itu satu next level lagi untuk anak-anakmu. Di sekeliling mejamu. Zaitun itu dari nutrisi gizi oke. Untuk kesehatan oke. Ya toh, untuk perawatan kecantikan oke zaitun itu. Jangan lupa, zaitun juga dipakai di bait Allah untuk minyak pengurapan. Anak-anakmu bisa kayak gini nanti. Oh. Jadi kita mesti berpikir untuk anak-anak kita, kamu mesti lebih lenting dari papamu. Kamu mesti lebih lenting dari mamamu. Settingannya harus begitu, lebih mulia kamu. Seluruh potensi yang kami punya suami istri, kami akan limpahkan ke kamu. Ya kami impartasikan ke kamu mesti lenting. Mesti ke arah sana. Gereja juga harus begitu saudara. Bagi saudara yang belum nikah, jadikan pemahaman untuk pendalaman. Bagi saudara yang sudah menikah, tidak ada kata terlambat untuk memulai hal-hal yang baru begitu. Wah saya baru tahu hal ini Pak, begitu ya. Tidak ada kata terlambat bagi yang belum. Atau bagi saudara yang sudah menikah, permisi kalau ada sesuatu konflik, itu memang dinamika kehidupan. Jangan ada kata nyerah ya saudara. Salah satu orang tua harus bertahan untuk anak-anak. Sebab anakmu butuh figur. Kalau satu lepas, digondol wewe gombel atau kuntilanak, atau digondol barong begitu, kan yang selingkuh gak anal cewek atau cowok, saudara kan dua-dua bisa selingkuh saudara. Kan begitu toh, kesannya selingkuh itu miliknya cowok begitu. Enggak, cewek juga banyak selingkuh. Ya toh. Memangnya dunia pelacuran cowok. Cewek saudara, mau alasan ekonomi dan lain-lain tapi punya bibit memang seneng. Gafal, taulah dah. Ya, jadi mesti ngerti ya saudara yang begini. Kalaupun salah satu konflik, bertahanlah. Nasihatnya itu, bertahanlah yang satu untuk figur demi anakmu. Kalau enggak anakmu lost, kasihan. Nah fungsi inilah saya titipkan. Saya banyak konseling di bidang ini dengan senang hati membantu pola asuh. Bapak letakkan dasar anugerah, kasih dan iman, identitas untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, teladan karakter, visi dan arti hidup bagi anakmu. Itu fungsi Bapak. Jangan absen dari fungsi ini. Jadi kita nggak kurang kerjaan Bapak-bapak. Ya betul, kalau mau lihat gereja kualitas, keluarga harus kualitas. Di sini fungsi saudara. Letakkan dasar iman,
letakkan dasar anugerah, letakkan dasar kasih salib Tuhan, identitas diri manusia baru yang jelas, teladan karakter saudara di ruang kaca yang jelas, visi dan arti hidup bagi anakmu. Tahan. Nanti anakmu bisa ikut menghibur waktu badai datang. Yang kedua, fungsi ayah ibu sepakat suami istri penolong sepadan. Kata penolong sepadan itu dipakai seperti waktu Yesus bicara, aku tidak pernah meninggalkan kamu piatu, aku akan pergi kepada Bapa. Terangkatlah dia ke sorga, tapi roh penolong yang sepadan itu akan datang kepada kamu. Parakletos, dipakai kata yang sama. Jadi istri-istri tidak perlu merasa super, ada atau orang khotbah, penolong itu lebih hebat daripada yang ditolong. Pret, sampean itu belajar Alkitab atau enggak? Ya ngawur, berarti Anda lebih dong dari suamimu. Anda pengendali suami begitu. Ya, suami ada di ketiak istri begitu. Salah kaprah lagi. Enggak begitu Alkitab. Anda penolong keimamatan keluarga suami. Jadi tolong bapak-bapak jangan absen. Kalau bapak sampai absen di yang pertama ini, permisi ibu-ibu, berfungsilah supaya anakmu tidak kehilangan figur. Jangan dua-dua los. Tangkep ya ini ya saudara. Saya senang sebab hidup saya banyak di dunia konseling seperti ini. Kalau mau soal pendidikan, termasuk pendidikan, fase-fase kehidupan, tanam orang tua sebagai pendidik, fase-fase kehidupan, ada anak usia dini dari rahim sampai tumbuh kembang. Lalu anak ABG, itu lain lagi perawatannya saudara, nggak bisa sama. Nada bicara, edukasi bicara beda. Anak usia teruna-teruna pemuda sudah lain juga pendidikannya. Mau nikah, pranikah, itu penting. Karena itu aduh sayang sekali orang-orang ini kalau datang konseling pranikah, kalau sudah kebelet kawin baru datang. Repot itu saudara, bikin repot gereja. Sorry ya aku ngomong apa adanya, enggak apa-apa ya saudara. Saya ngomong pakai bahasa saya apa adanya. Jangan gitu, nantinya baru 2 tahun, 3 tahun selip. Habis itu Pak, doakan saya supaya cepat direstui perceraian. Loh sampean iki ya apa sih? Loh kemarin nangis-nangis, sudah benar ini, enggak salah pilih. Enggak Pak, dalam nama Yesus. Benar, sudah puasa Pak, amin Pak. Dahsyat kan gitu saudara. Tahu-tahu 2 tahun, bingung ya, hilang keseimbangan Pak, doakan supaya cepat cerai. Loh sampean iki ya apa? Enggak ada aliran pendeta doa untuk perceraian ya. Wah, bikin pusing kepala orang-orang. Karena itu ikuti katekisasi pranikah. Jangan buru-buru setting yang baik. Siapkan kelak dirimu sebagai suami, istri toh. Besok ada pendidikan pranikah itu banyak loh saudara. Kepribadian suami istri dengan keperbedaannya ada. Sampai seksual ada. Bagaimana merawat anak di janin ada. Ya, menyatukan komunikasi yang beragam ada juga. Seni-seni kepribadian, ikuti jejaknya. 3 bulan sebelumnya, kerap kali gereja lembah pujian kan begitu. Karena saya pegang 10 tahun di lembah pujian untuk ini. Tahun 2005 sampai 2015. Konseling pranikahnya di lembah pujian kan kami bersama Kak Rosa itu yang bagian teknis itu saudara. Ya, kami masuk di poin-poin ini, itu bisa masuk satu ruangan, bisa 40 sampai 50 pasang. Konseling pranikah. Secara umum pelajaran lalu mulai masuk pribadi per pribadi satu-satu. Terus ya minimal kita menjagalah begitu ya. Jangan aduh Pak cepet Pak ini ya. Kapan mau nikah? Seminggu lagi. Wah iki musibah iki saudara. Ya. Sebabnya nanti ada pendidikan fase-fase ini, kehidupan anak bagaimana mendidik. Sebab kalau tidak jiwamu masih luka atau punya dari masa lalu ya seperti khotbah minggu lalu ya. Menang atas masa lalu. Dirimu masih punya carut-marut masa lalu. Janin sudah ada di sini. Berat loh. Akan ada transfer hal-hal kejiwaan dari orang tua, emosi. Turun ke anakmu. Lahir-lahir sudah punya emosi-emosi yang negatif. Ya. Nah, penting untuk tahu potensi anak toh. Lalu aktualisasi diri anak dengan baik. Wah anakku ABG. Bukan pemberontak. Mulai ngomong, Pak Ma aku ini ada loh. Tolong dengar, aku punya pendapat loh. Kita kan gitu, masih kecil lejo, makan aja masih ikut orang tua, makan mie rebus aja masih ikut orang tua, nggak beli sendiri. Mie rebus itu loh, kamu masih minta aku. Masa gitu ngomongnya saudara. Itu kan enggak edukasi, enggak mendidik yang begini.
Anak butuh aktualisasi diri, kita mesti ngerti ABG-nya sejauh mana, perkembangan teruna, terus mulai diasah. SQ-nya, spiritual quotient-nya, IQ-nya, inteligensi quotient, emotional quotient, adversity quotient, kecerdasan daya tahan, latih. Sambil kita bekerja itu, ini kerja keras. Dan kerja cerdas kayak begini, kerja keras kayak begini. RQ-nya itu relation quotient untuk membangun relasi sosial. Itu penting untuk pendidikan saudara. Kalau saudara mau sharing ini dengan senang hati saya bantu. Gratis gak bayar, gak usah datang ke psikolog maksudnya begitu. Jangan tunggu sudah miring-miring ke psikolog, psikiater, minum obat saudara. Mumpung masih belum datang cerita-cerita. Ya, ada jalan keluar, gratis gak bayar. Saya ngantor di sini kok saudara. Ya, memang saya baktikan hidup untuk ke situ. Ya. Loh, kita bantu support sampai jemaat Kute loh. Yang sudah 5 kali kebaktian itu. Roh Kute, itu kalau konseling bisa datang ke sini. Saya juga ikut bantu di sana hari Kamis datang konseling. Mau pola asuh, mau pendidikan anak-anaknya dibawa. Ayo kita cerita, tukar-menukar pikiran. Sampai ke pernikahan, enggak apa-apa. Sampai hal-hal seksual. Ya. Apa salahnya toh seksual kok dianggap tabu? Kan kehidupan itu saudara. Ya toh, di manage toh yang begini. Inspirasi bagi anak-anak pembelajar kreatif. Bapak Ibu belajar ya. Jangan mak ngomong gini. Ya maklum jadul dunia kuno. Begitu ya saudara. Belajar, anak-anak sekarang ikuti, lihat di HP-nya. Sebab itu ikut menulis hari depan anak. Singkatnya orang mami saya itu umur 81, SMP enggak tamat. Iya, tapi HP-nya 3. Mami saya. Kalau bilang begini, Michael kalau ada HP jangan buang ya, kalau kamu ada HP untuk upgrade yang baru kasih nama mami. Ya, sampai 3. Ini untuk Telkomsel, ini XL, ini untuk Indosat, begitu-gitu mamiku itu. Saudara tahu di usianya begitu nulis, ngetik-ngetik, ngirim pesan di HP enggak pikun mami saya. Kalau saudara pernah dengar, saudara Irawan pernah dengar, ada Mami Karolin di Radio Bahtera Yuda Surabaya. Mami Karolin, salam pagi dari Mami Karolin. Ayat pilihan ini, ayat masnya itu Mami. Saudara Irawan tahu. Oh itu Mami nih Pak Mikael itu. Iya. Tukang ngirimi saudara, jadi sahabat. Orang-orang sebaya tua itu suka ngirimi ayat. Sudah umur segitu loh ndak bekun. Meninggalnya juga asik. Ya, enggak tunggu dulu. Ya, orang tua pasti ada toh seni sisi-sisi lemahnya. Tapi umur segitu bisa jalan ke air kaset sendiri. Ngatur catering sendiri. Iya. Datang ke ATM sendiri. Enggak bekon saudara. Pine nomor piro ya pine. Oh enggak. Hebat. Hebat. Baru pulang ke sorga barusan. Mami saya. Wah saya sekang. Wah terima kasih mam. Anda hebat. Komunikator edukatif yang terakhir berkenan para pemusik kita sudah selesai kawan ya. Cara menyampaikan pesan kehidupan, komunikator edukatif orang tua. Ada bahasa komunikasi. Ini kalau di seminar-seminar nyaman saudara. Kami sudah buat seminar ini. Kalau Pak Saudara enggak lihat saya ada di Kute, bisa di Bukit Pecatu, lalu di beberapa gereja GPI. Kami seminar pola asuh ini menjadi berkat. Ya, kalau saudara mau sharing ini bukan di seminar tapi di ruang konseling dengan senang hati bawa anakmu juga. Tuhan memberkati ya.